Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kedalaman Samudra Selatan, di tempat yang jarang tersentuh oleh manusia, terdapat dua kerajaan yang hidup berdampingan namun penuh persaingan. Kerajaan pertama adalah Kerajaan Lautan Selatan, dipimpin oleh sosok legendaris Nyai Roro Kidul, yang dikenal sebagai Ratu Bijak, berwibawa, dan sangat dihormati oleh manusia maupun makhluk gaib. Sementara itu, kerajaan kedua adalah Kerajaan Duyung Laut Timur, yang dipimpin oleh Putri Nerine, seorang duyung muda dan cantik dengan keanggunan yang mampu menawan siapa saja yang melihatnya. Meski memiliki kerajaan yang makmur dan dihuni oleh banyak duyung cantik dan makhluk laut lainnya, Putri Nerine selalu merasa bahwa ia berada di bawah bayang-bayang kemasyhuran Nyai Roro Kidul. Dimanapun ia pergi, nama Nyai Roro Kidul selalu dielu-elukan. Para nelayan menyembahnya, lautan tunduk pada perintahnya, dan yang paling membuat Nerine iri adalah legenda tentang pemuda-pemuda tampan yang dipanggil ke Laut Selatan untuk menjadi pendamping Nyai Roro Kidul. Putri Nerine tidak pernah mengalami kasih sayang seperti itu. Meskipun ia memiliki banyak pengikut setia di kerajaannya, ia merasa kesepian. Ia ingin dicintai, dihormati, dan dipuja seperti Nyai Roro Kidul. Kecemburuan ini mulai tumbuh menjadi obsesi yang perlahan-lahan menggerogoti pikirannya. Pada suatu hari, saat Putri Nerine sedang duduk di atas karang di tengah laut, ia mendengar bisikan dari para arwah laut. Mereka menceritakan tentang seorang pemuda bernama Arya, seorang nelayan tampan dari sebuah desa kecil di pesisir Laut Timur. Arya dikenal bukan hanya karena wajahnya yang rupawan, tetapi juga karena hatinya yang tulus. Ia sering membantu orang-orang yang kesulitan, dan memiliki jiwa yang penuh keberanian. Para arwah laut mengatakan bahwa Arya sering bermimpi tentang lautan, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya dari dasar laut. Bisikan itu membangkitkan ketertarikan Nerine. Ia berpikir bahwa Arya bisa menjadi kunci untuk mengalahkan Nyai Roro Kidul. Jika ia bisa membuat Arya jatuh cinta padanya dan membawanya ke istana lautnya, ia yakin bahwa para makhluk gaib dan manusia akan mulai memujanya seperti mereka memuja Nyai Roro Kidul. Namun, di balik itu, Nerine juga merasa bahwa Arya mungkin bisa mengisi kehampaan di hatinya. Namun, ada satu masalah besar, Arya tinggal di daratan. Putri Nerine tidak pernah menginjakkan kaki di daratan sebelumnya. Sebagai makhluk laut, ia hanya bisa hidup di dalam air, dan meskipun ia memiliki kekuatan untuk muncul di permukaan, ia tahu bahwa berada terlalu lama di luar air akan melemahkan kekuatannya. Selain itu, ia juga tahu bahwa mendekati manusia secara langsung sangat berbahaya. Banyak manusia yang serakah, dan mereka tidak ragu untuk melukai makhluk seperti dirinya demi keuntungan. Namun, kecemburuannya terhadap Nyai Roro Kidul mengalahkan semua rasa takut itu. Nerine mulai merencanakan caranya untuk mendekati Arya. Ia memutuskan untuk menggunakan mantra ilusi, sebuah sihir kuno yang dapat membuatnya terlihat seperti manusia untuk sementara waktu. Dengan mantra ini, ia bisa mendekati Arya tanpa menarik perhatian orang-orang di desa. Dengan bantuan para arwah laut, Nerine menemukan sebuah gua di dasar laut yang menyimpan kitab sihir kuno. Kitab itu berisi mantra untuk mengubah dirinya menjadi manusia selama 3 hari. Namun, ada syarat yang harus ia penuhi. Nerine harus mendapatkan cinta sejati Arya dalam waktu 3 hari. Jika tidak, ia akan kehilangan suaranya selamanya dan tidak akan bisa kembali ke bentuk duyungnya. Pada malam bulan purnama, Nerine menggunakan mantra itu dan muncul di pantai dekat desa Arya. Dengan bentuknya yang kini seperti seorang wanita muda yang sangat cantik, dengan rambut panjang berwarna perak yang berkilauan di bawah sinar bulan, ia menarik perhatian Arya yang kebetulan sedang berjalan di tepi pantai. Arya, yang merasa heran melihat seorang wanita asing di pantai pada waktu malam, mendekati Nerine dan bertanya, "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini?" Nerine, yang tidak tahu bagaimana berbicara dengan manusia, hanya tersenyum malu-malu. Ia menggunakan ekspresi wajahnya untuk menunjukkan bahwa ia tidak memiliki niat buruk. Arya, yang merasa kasihan, menawarkan untuk mengantar Nerine kembali ke desanya. Namun, Nerine menolak dengan halus. Sebaliknya, ia menunjukkan minat pada cerita-cerita Arya tentang laut dan kehidupannya sebagai seorang nelayan. Arya, yang merasa ada sesuatu yang unik dari wanita ini, mulai membuka dirinya. Ia menceritakan tentang mimpinya, tentang bagaimana ia sering bermimpi berada di bawah laut, melihat istana yang berkilauan dan makhluk-makhluk ajaib. Mendengar hal itu, Nerine merasa bahwa ia telah menemukan pemuda yang tepat. Ia merasa bahwa Arya ditakdirkan untuknya. Namun,
Arya juga mulai merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Nerine. Ia tidak pernah melihat wanita seperti ini sebelumnya, dan ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatnya merasa seperti sedang tenggelam dalam lautan. Ketika malam semakin larut, Arya mengantar Nerine ke sebuah pondok kecil yang kosong di tepi pantai. Ia berpikir bahwa Nerine bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Namun, sebelum pergi, Arya berkata, "Aku tidak tahu siapa kau, tapi ada sesuatu tentangmu yang membuatku merasa kau bukan orang biasa. Jika kau butuh sesuatu, katakan padaku." Nerine hanya tersenyum dan mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa bahwa rencananya mulai berjalan dengan baik. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia hanya memiliki waktu 3 hari untuk mendapatkan cinta sejati Arya. Dan di balik semua itu, ia juga harus berhati-hati karena Nyai Roro Kidul mungkin mengetahui rencananya. Malam itu, Nerine duduk sendirian di pondok, memandangi laut dari jendela. Ia merasa yakin bahwa ia bisa membuat Arya jatuh cinta padanya. Namun, ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ini benar-benar tentang mengalahkan Nyai Roro Kidul? Atau apakah ia mulai merasakan sesuatu yang nyata untuk Arya? Di Kerajaan Laut Selatan, Nyai Roro Kidul sedang duduk di singgasananya, mengamati laut yang tenang dari istananya yang megah. Ia telah hidup selama berabad-abad dan jarang ada sesuatu yang luput dari pengawasannya. Namun, malam itu, angin laut membawa kabar aneh yang membuatnya waspada. Salah satu prajurit gaibnya datang dengan membawa pesan bahwa Putri Nerine, duyung dari Laut Timur, telah menggunakan mantra terlarang untuk mengubah dirinya menjadi manusia. Lebih dari itu, ia kini berada di daratan, mencoba memenangkan hati seorang pemuda manusia. Kabar ini membuat Nyai Roro Kidul tertawa kecil, namun dengan nada mencemooh. "Dia berpikir bisa menyaingiku dengan cara itu?" gumamnya sambil tersenyum. Namun, di balik senyuman itu, ada sedikit kekhawatiran. Bukan karena Nyai Roro Kidul merasa Nerine akan merebut kejayaannya, tetapi karena ia tahu bahwa sihir yang digunakan Nerine sangat berbahaya. Mantra ilusi itu memiliki harga yang tinggi, kata Nyai Roro Kidul kepada dirinya sendiri. Jika dia gagal, konsekuensinya akan menghancurkannya. Tetapi jika dia berhasil, itu akan membawa kekacauan. Nyai Roro Kidul memutuskan untuk mengawasi gerak-gerik Nerine dari kejauhan. Ia memanggil salah satu prajurit lautnya, seekor ikan pari raksasa yang mampu mengintai dari bawah air, untuk melacak setiap langkah Nerine dan melaporkannya kembali. Di pondok tepi pantai, Arya kembali menemui Nerine di pagi hari. Ia membawa sarapan sederhana, nasi dan ikan bakar yang ia tangkap pagi itu. "Aku tidak tahu apa yang kau suka makan," katanya sambil tersenyum. "Tapi ini makanan terbaik yang bisa kupersiapkan." Nerine, yang tidak terbiasa dengan makanan manusia, awalnya ragu. Namun, ia tidak ingin Arya curiga. Jadi ia mencicipinya dan memberikan senyuman kecil sebagai tanda terima kasih. Meski begitu, hatinya merasa aneh. Ia, yang terbiasa dengan makanan kerajaan laut yang mewah, kini makan makanan sederhana dari seorang manusia. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang terasa hangat dan tulus. Arya mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Nerine. Ia menunjukkan kepadanya desa kecil tempat ia tinggal, memperkenalkan Nerine kepada laut dari sudut pandang manusia. Arya juga bercerita tentang keluarganya yang telah meninggal akibat badai beberapa tahun lalu. Ia hidup sendirian, tetapi ia merasa laut adalah keluarganya yang sebenarnya. Nerine mendengarkan dengan seksama. Ia terkejut mendengar betapa manusia seperti Arya bisa memiliki hubungan yang begitu mendalam dengan laut. "Aku pikir manusia hanya peduli pada daratan," katanya untuk pertama kalinya. Arya tertawa. "Tidak semua. Beberapa dari kami mengerti bahwa laut adalah ibu dari segalanya. Kami harus menghormatinya, seperti kami menghormati keluarga." Namun, kedamaian mereka tidak berlangsung lama. Saat sore tiba, sesuatu yang aneh terjadi di pantai. Ombak yang biasanya tenang mulai bergulung dengan keras, seolah-olah ada sesuatu yang mendekat dari laut. Arya, yang sedang membantu para nelayan membawa perahu, memperhatikan perubahan ini dan merasa khawatir. "Ini bukan musim badai," katanya. "Kenapa laut tiba-tiba gelisah?" Sementara itu, Nerine merasakan kehadiran yang familiar. Ia tahu bahwa ini adalah peringatan dari Kerajaan Laut Selatan. Nyai Roro Kidul pasti telah mengetahui rencananya dan mulai mengawasinya. Dalam hatinya,
Nerine merasa takut. Jika Nyai Roro Kidul benar-benar datang untuk menghentikannya, ia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan misinya. Tiba-tiba, seekor ikan pari raksasa muncul dari air, menatap langsung ke arah Nerine. Mata pari itu berkilau dengan cahaya gaib, sebuah tanda bahwa ia adalah utusan Nyai Roro Kidul. Nerine tahu bahwa ia tidak bisa menunjukkan rasa takut. Dengan tenang, ia berjalan ke arah pantai dan berdiri di depan makhluk itu. "Apa yang kau inginkan?" tanya Nerine dengan suara tegas. Ikan pari itu tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi melalui pikirannya, Nerine mendengar pesan dari Nyai Roro Kidul, "Kembalilah ke laut, Nerine. Ini bukan tempatmu. Kau tidak akan pernah bisa menandingi kekuasaanku. Jika kau terus mencoba, kau hanya akan membawa kehancuran bagi dirimu sendiri dan manusia yang kau cintai." Namun, Nerine tidak mundur. "Aku tidak takut padamu," katanya dalam hati. "Aku akan membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar bayang-bayangmu." Arya, yang melihat kejadian itu dari jauh, merasa bingung. Ia tidak bisa mendengar percakapan batin antara Nerine dan ikan pari, tetapi ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan wanita ini. Namun, alih-alih merasa takut, ia justru merasa semakin tertarik pada Nerine. Dia seperti bagian dari laut itu sendiri, pikirnya. Malam itu, Arya dan Nerine duduk bersama di tepi pantai, menatap bintang-bintang yang memantul di permukaan air. Arya, yang biasanya pendiam, mulai membuka hatinya kepada Nerine. Ia menceritakan mimpinya untuk suatu hari menemukan seseorang yang bisa ia ajak berbagi hidup, seseorang yang mencintai laut seperti dirinya. "Aku merasa seperti kau adalah orang itu," katanya tanpa berpikir panjang. Wajahnya memerah setelah mengatakan itu, tetapi ia tidak menyesal. Ada sesuatu dalam diri Nerine yang membuatnya merasa nyaman, meskipun ia tidak tahu mengapa. Nerine, yang mendengar kata-kata itu, merasa jantungnya berdebar. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan hal seperti itu padanya. Selama ini, ia hanya dihormati karena statusnya sebagai putri duyung, bukan karena siapa dirinya sebenarnya. Namun, di saat yang sama, ia merasa bersalah. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Arya didasarkan pada kebohongan. Jika Arya tahu siapa dia sebenarnya, apakah ia masih akan mencintainya? Namun, Nerine menenangkan dirinya. Ia masih memiliki waktu 2 hari untuk menyelesaikan misinya. Selama Arya tidak mengetahui identitasnya, semuanya akan baik-baik saja atau setidaknya, itulah yang ia yakini. Di tempat lain, Nyai Roro Kidul terus mengamati gerak-gerik Nerine. Ia tahu bahwa jika Nerine berhasil mendapatkan cinta sejati Arya, itu akan mengancam keseimbangan antara kerajaan laut dan daratan. Manusia tidak seharusnya mencintai makhluk seperti mereka, karena cinta itu bisa membawa kehancuran bagi kedua dunia. "Aku harus menghentikannya sebelum terlambat," kata Nyai Roro Kidul. Ia memutuskan untuk turun ke daratan sendiri dan menghadapi Nerine secara langsung. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan hanya tentang Nerine. Ada sesuatu tentang Arya yang membuatnya merasa bahwa pemuda ini lebih dari sekadar manusia biasa. Malam itu, laut menjadi gelisah sekali lagi, menandakan bahwa badai yang lebih besar sedang mendekat. Baik Nerine maupun Arya tidak tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar sedang menunggu di depan. Laut kembali gelisah pada malam ketiga. Ombak yang tenang berubah menjadi gulungan besar, dan angin yang sebelumnya sepau-sepau kini bertiup kencang. Di tengah suasana ini, Arya berdiri di depan pondok kecil di tepi pantai, menatap lautan dengan raut khawatir. Nerine, yang tahu betul apa arti kegelisahan laut ini, merasakan ketakutan menyelimuti hatinya. Dan benar saja, dari tengah lautan muncul sosok agung yang berjalan di atas air. Nyai Roro Kidul, dengan mahkotanya yang bersinar dan gaunnya yang terbuat dari buih ombak, berdiri di atas puncak gelombang. Auranya begitu kuat, hingga laut seolah-olah tunduk di bawah kekuasaannya. Cahaya bulan yang sebelumnya terang kini redup, seolah-olah takut bersaing dengan kehadirannya. Arya, yang belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, terdiam dalam keterkejutan. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menatap sosok agung itu dengan rasa kagum bercampur ketakutan. Nerine tahu bahwa Nyai Roro Kidul telah datang untuknya. Ia berjalan ke arah pantai, berdiri di antara Arya dan sang ratu. "Apa yang kau inginkan?" tanya Nerine dengan suara gemetar namun tegas. Nyai Roro Kidul memandang Nerine dengan tatapan tajam. "Kau tahu apa yang kuinginkan?"
Nerine, katanya, kau telah melanggar batas. Dunia manusia bukan tempatmu. Kembalilah ke laut sebelum semuanya terlambat. Namun, Nerine tidak mundur. Aku tidak akan kembali, katanya. Aku memiliki hak untuk mencintai dan dicintai. Aku memiliki hak untuk menemukan kebahagiaanku sendiri. Nyai Roro Kidul tertawa kecil, tetapi tawanya penuh dengan kekuasaan. Kau pikir cinta manusia akan membuatmu bahagia? Kau tidak tahu apa-apa tentang dunia ini, Nerine. Cinta sejati adalah pengorbanan, dan kau belum memahami arti sesungguhnya dari pengorbanan itu. Arya, yang akhirnya berhasil menemukan suaranya, melangkah maju. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanyanya dengan suara tegas. Siapa kalian sebenarnya? Nerine merasa darahnya membeku. Inilah saat yang paling ia takutkan, saat Arya mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Nyai Roro Kidul berbicara. Dia adalah putri dari Laut Timur, katanya sambil menunjuk ke arah Nerine. Seorang duyung yang telah meninggalkan kerajaannya untuk mengejar cinta yang tidak akan pernah menjadi miliknya. Arya menatap Nerine dengan mata penuh kebingungan. Apa maksudnya? Apa itu benar? Nerine menundukkan kepala, merasa malu sekaligus takut. Ya, katanya dengan suara kecil. Aku bukan manusia. Aku adalah putri duyung yang datang ke daratan untuk mencarimu. Arya terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Ia merasa dikhianati, tetapi di saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang telah tumbuh di hatinya untuk Nerine. Kenapa kau tidak memberitahuku? Tanyanya dengan suara pelan. Apakah semua ini hanya kebohongan? Nerine menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak, katanya. Perasaanku padamu nyata. Aku datang ke sini karena aku merasa kau adalah satu-satunya yang bisa mengerti aku. Aku ingin dicintai seperti Nyai Roro Kidul dicintai oleh dunia. Nyai Roro Kidul memotong pembicaraan mereka. Kau tidak bisa memaksa cinta, Nerine. Cinta sejati tidak datang dari kebohongan atau ambisi. Jika kau benar-benar mencintainya, kau harus rela melepaskannya. Namun, Nerine tidak mau menyerah. Ia merasa bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Kau selalu mengatakan itu karena kau takut aku akan melampauimu, katanya kepada Nyai Roro Kidul. Kau takut bahwa aku akan menjadi lebih baik darimu, bahwa aku akan memiliki cinta yang lebih tulus daripada yang pernah kau miliki. Nyai Roro Kidul menghela napas. Kau tidak mengerti, Nerine, katanya. Aku tidak takut padamu. Aku takut pada apa yang akan terjadi jika kau terus berjalan di jalan ini. Manusia dan makhluk laut tidak bisa bersatu. Itu adalah aturan alam. Namun, Nerine tidak mau mendengarkan. Dengan kekuatannya, ia memanggil ombak besar yang menggulung ke arah Nyai Roro Kidul. Sang ratu mengangkat tangannya, dan ombak itu langsung mereda. Keduanya mulai saling menyerang dengan kekuatan mereka, menciptakan badai besar di pantai. Arya, yang terjebak di tengah-tengah, mencoba menghentikan mereka. Berhenti! Teriaknya. Ini tidak akan menyelesaikan apa-apa. Namun, suara Arya tenggelam dalam gemuruh ombak dan kilatan cahaya gaib. Pertarungan antara Nerine dan Nyai Roro Kidul semakin sengit, dengan laut sebagai medan pertempuran mereka. Saat pertarungan mencapai puncaknya, Arya akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia berjalan ke tengah badai, berdiri di antara dua makhluk laut yang sedang bertempur. Jika kalian berdua benar-benar mencintaiku, maka berhentilah, katanya dengan suara lantang. Nerine dan Nyai Roro Kidul berhenti, terkejut oleh keberanian Arya. Aku tidak menginginkan kekacauan ini, lanjut Arya. Aku tidak peduli siapa kalian. Aku hanya ingin kedamaian. Nerine merasa hatinya hancur. Ia menyadari bahwa dalam usahanya untuk mendapatkan cinta Arya, ia telah membawa kehancuran bagi dirinya sendiri dan dunia manusia. Ia mulai memahami apa yang dimaksud Nyai Roro Kidul dengan pengorbanan. Arya, katanya dengan suara gemetar. Aku mencintaimu. Tetapi jika cinta ini hanya membawa kehancuran, maka aku rela pergi. Nerine berlutut di depan Nyai Roro Kidul. Kau benar, katanya. Aku tidak memahami apa itu cinta sejati. Aku hanya ingin dihormati, seperti kau dihormati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa cinta sejati adalah tentang melepaskan, bukan memiliki.
Nyai Roro Kidul tersenyum tipis. Kau telah belajar sesuatu yang penting hari ini, Nerine, katanya. Aku harap kau tidak melupakan pelajaran ini. Dengan itu, Nerine memutuskan untuk kembali ke laut. Ia menatap Arya untuk terakhir kalinya, dengan air mata mengalir di pipinya. Selamat tinggal, katanya. Aku akan selalu mencintaimu, meskipun aku tidak bisa bersamamu. Arya mencoba menghentikannya, tetapi Nyai Roro Kidul mengangkat tangannya, menciptakan gelombang besar yang membawa Nerine kembali ke laut. Ketika badai mereda, Arya hanya bisa berdiri di pantai, merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Setelah Nerine pergi, Arya merasa ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap pagi, ia berdiri di tepi pantai, menatap ke lautan, berharap bisa melihat sosok Nerine lagi. Namun, laut tetap diam, seperti menyimpan rahasianya sendiri. Kehadiran Nerine, meskipun singkat, telah mengubah hidup Arya. Ia mulai merenungkan arti cinta sejati dan apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidupnya. Di sisi lain, Nerine kembali ke Laut Timur dengan hati yang penuh luka. Ia kembali ke kerajaannya, tetapi ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Para pengikutnya menyambutnya dengan penuh hormat. Tetapi Nerine tahu bahwa dirinya telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada ambisi untuk menyaingi Nyai Roro Kidul. Ia telah kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia gantikan. Cinta. Nyai Roro Kidul, yang telah kembali ke istananya di Laut Selatan, merasa lega bahwa Nerine akhirnya memahami pelajaran yang sulit tentang cinta dan pengorbanan. Namun, ia juga tahu bahwa Arya dan Nerine masih terhubung oleh sesuatu yang lebih besar dari cinta biasa, takdir. Ia memutuskan untuk memberikan mereka kesempatan terakhir untuk menemukan jalan mereka masing-masing. Beberapa minggu kemudian, saat Arya sedang memancing di tengah laut, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Langit tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, dan angin berhenti bertiup. Dari kejauhan, ia melihat cahaya hijau yang berkilauan di bawah permukaan air. Arya merasa tertarik untuk mendekati cahaya itu, meskipun ia tahu bahwa itu mungkin berbahaya. Ketika ia mendekati cahaya itu, sosok Nyai Roro Kidul muncul dari air, berdiri dengan anggun di atas ombak. Arya terkejut tetapi tetap tenang. "Kenapa kau datang padaku?" tanyanya dengan suara penuh rasa ingin tahu. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis. "Aku datang untuk memberimu jawaban yang kau cari," katanya. "Kau adalah manusia yang luar biasa, Arya. Hatimu penuh dengan keberanian dan kasih sayang. Itu sebabnya Nerine jatuh cinta padamu. Tetapi cinta sejati bukan hanya tentang memiliki. Cinta sejati adalah tentang memberikan kebebasan kepada orang yang kau cintai." Arya mengangguk, memahami maksudnya. "Aku mencintainya," katanya. "Tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa memintanya untuk kembali. Aku hanya ingin dia bahagia, dimanapun dia berada." Nyai Roro Kidul memandang Arya dengan penuh penghormatan. "Kata-katamu menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki manusia," katanya. "Karena itu, aku akan memberimu hadiah. Aku akan memberikanmu kesempatan untuk berbicara dengan Nerine untuk terakhir kalinya. Tapi ingat, ini bukan tentang memintanya kembali. Ini tentang memberikan kejelasan pada perasaanmu." Dengan kekuatannya, Nyai Roro Kidul membuka portal kecil di antara dunia manusia dan dunia laut. Dari portal itu, Nerine muncul, tampak terkejut melihat Arya. "Arya," katanya dengan suara gemetar. "Kenapa kau di sini?" Arya tersenyum. "Aku tidak tahu apakah ini takdir atau keajaiban," katanya. "Tapi aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kau telah mengajarkan aku banyak hal tentang cinta dan tentang diriku sendiri. Aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu, tetapi aku juga mengerti bahwa kau memiliki dunia yang harus kau lindungi." Mata Nerine dipenuhi air mata. "Aku juga mencintaimu," katanya. "Tapi aku sadar bahwa aku tidak bisa meninggalkan dunia laut untuk menjadi bagian dari duniamu. Aku mencoba untuk melawan kenyataan itu, tetapi Nyai Roro Kidul benar. Cinta sejati adalah tentang pengorbanan." Arya mengangguk. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau akan selalu memiliki tempat di hatiku, Nerine. Meskipun kita tidak bisa bersama, aku akan selalu mengenangmu sebagai bagian dari hidupku." Mendengar itu, Nerine merasa hatinya tenang untuk pertama kalinya. "Terima kasih, Arya," katanya. "Kau adalah manusia yang luar biasa.
Aku berharap kau menemukan kebahagiaan dalam hidupmu. Dengan itu, portal perlahan menutup, dan Nerine menghilang kembali ke dunia laut. Arya berdiri di sana, merasa damai. Ia tahu bahwa cinta mereka tidak berakhir dengan kebersamaan, tetapi dengan pemahaman dan penerimaan. Setelah kejadian itu, Arya kembali ke desanya dengan semangat baru. Ia mulai mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang-orang di desanya, membangun hubungan yang lebih dalam dengan laut yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak lagi merasa kehilangan, tetapi merasa bahwa ia telah diberi pelajaran berharga tentang cinta dan kehidupan. Di Laut Timur, Nerine menjadi pemimpin yang lebih bijaksana bagi kerajaannya. Ia tidak lagi dipenuhi dengan ambisi untuk menyaingi Nyai Roro Kidul. Sebaliknya, ia mulai mencari cara untuk membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Meskipun ia tidak memiliki Arya, ia merasa bahwa cintanya pada Arya telah memberinya kekuatan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Nyai Roro Kidul, yang mengamati dari kejauhan, merasa puas bahwa keduanya telah menemukan kedamaian mereka masing-masing. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan memberikan mereka kesempatan untuk berbicara untuk terakhir kalinya. Tam, jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.